Halo teman-teman, sudah hari ke-9 dari 90 hari Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya menjabat sebagai Menkeu. Luar biasa, Pak Menteri ini masih dibicarakan di mana-mana, masih dinantikan apa yang akan disampaikan kepada publik, masih dinantikan gebrakan apa lagi akan dilakukannya. Hari ini tanggal 17 September, hari ke-9. Tidak banyak informasi baru, tetapi banyak yang menarik nih ya teman-teman ya. Terutama orang sudah mulai mengulik kehidupan pribadi dia, bagaimana keluarganya, dan ternyata orang ini punya selera humor yang luar biasa ya. Orangnya sangat asik ya. Istilahnya orang itu bersahabat dan asik gitu ya. Beda seperti Sri Mulyani yang ya udahlah Anda tahu sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Ini Worldometer adalah website untuk mengetahui jumlah kelahiran dan kematian ya, biar kita bisa merenung bahwa kematian itu dekat teman-teman ya. Karena jadi bahan renungan buat kita. Oke. Jadi ini gue kaget kemarin ada berita Tutut Soeharto menggugat Menteri Keuangan ke Petun ya, Jakarta. Jadi Petun itu kita bisa menggugat dua hal teman-teman. Yang pertama adalah surat keputusan tata usaha negara. Yang kedua adalah tindakan faktual dari seorang pejabat ya. Jadi Putri Presiden kedua Soeharto ya, Siti Mbak Tutut menggugat ke Petun. Gue kaget karena Mbak Tutut ini kan orang Golkar ya. Kan dia orang pemerintah ya. Dia orang pemerintah dan ternyata dia tidak bisa menggunakan afiliasi pemerintahan dia untuk ngeberesin masalah ini gitu. Bahkan jadi dia malah menggugat ke Petun ya. Tapi di bisnis.com ini tidak jelas apa masalahnya ya, nggak jelas karena masih tertutup. Nah, di sini ada nih. Di sini ada informasinya. Ini tanggal 17 September hari ini dari Kumparan News ya. Kumparan.com. Kita baca ya. Dicegah ke luar negeri karena piutang negara, Tutut Soeharto gugat Menkeu. Oke. Kita baca teman-teman ya. Putri kedua Soeharto ya, Mbak Tutut menggugat Menkeu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tutut menggugat soal pencegahan ke luar negeri terhadapnya yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Oke. Jadi dari SIPP Petun, gugatan itu registernya 308 ya, Petun Jakarta, terdaftar 12 September 2025. Dia penggugat, sementara tergugatnya adalah Menteri Keuangan. Nah, di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang digugat itu adalah pejabat teman-teman ya, bukan seorang pribadi ya. Yang digugat adalah pejabat. Jadi, yang digugat adalah Menteri Keuangan, bukan Sri Mulyani, bukan juga Yudi Purbaya Yudi ya, atau Pak Sadewa. Tetapi yang digugat adalah jabatannya atau pejabatnya. Nah, ini yang digugat ya, sebuah keputusan, sebuah surat. Keputusan Menteri Keuangan yang digugat adalah nomor 266 2025 tentang pencegahan bepergian ke luar wilayah Indonesia terhadap Mbak Tutut dalam rangka pengurusan piutang negara tertanggal 17 Juli ya. Pada saat tersebut kan Menkeu-nya masih Sri Mulyani. 17 Juli, oke. Belum diketahui detail gugatannya. Nanti gugatan pertama, sidang pertama hari Selasa tanggal 23 bulan September ini ya. 23 hari Selasa depan. Oke, belum ada keterangan apapun dari pihak Tutut ya, maupun Kementerian Keuangan terkait gugatan ini. Ya, gua rasa Pak Purbawa nggak ngerti ya, karena kan dia belum menjabat waktu itu, dan tiba-tiba ada gugatan, gua rasa dia juga nggak pusing, ini langsung dilarikan ke Biro Hukum ya, jadi nggak ada urusan dengan Pak Purbaya. Ya kalau emang dia dinyatakan kalah ya tinggal dibatalkan suratnya kan. Jadi gua rasa Pak Purbaya juga tidak ambil pusing dengan kasus ini. Dan dia pun tidak boleh mengintervensi urusan hukum ya. Kalau dia mau batalkan secara sepihak, gua rasa tidak tepat juga ya, karena kan pasti ada pertimbangan hukum di balik itu. Kenapa sampai diterbitkan surat pencegahan ke luar negeri? Nah, menurut gue ini salah satu tindakan yang buruk ya dari Menteri Keuangan, di mana ketika lu punya piutang, lu dipersulit hidupnya. Paspornya dicabut, tidak boleh keluar negeri dan sebagainya, rekeningnya ditutup dan sebagainya gitu. Rekening diblokir ya. Gue rasa cara-cara ini tidak tepat gitu. Seharusnya permasalahan pajak ini bisa selesai di tingkat SP2DK. Kalaupun harus masuk pemeriksaan, itu harus selesai di pemeriksaan. Tetapi kasus pajak seringkali berakhir di pengadilan. Dan seperti kita tahu ya, pengadilan banyak sekali oknum-oknum hakim yang berpihak kepada si tergugat ya, yaitu DJP. Masuk ke Mahkamah Agung pun, hakim-hakim Mahkamah Agung juga berpihak kepada DJP ya, beberapa ya teman-teman ya. Nah, jadi memang cara-cara
intimidatif, cara-cara pemerasan seperti ini ya sudah diterapkan bertahun-tahun oleh oknum Menteri Keuangan yang lama ya. Gue sih yakin Pak Purbaya akan menerapkan budaya yang baru. Tetapi budaya yang baru ini kan dia mesti berhati-hati karena ada mafia di dalam DJP yang harus dia berantas gitu kan. Kalau dia nggak bisa berantas, jangan-jangan bisa berbalik arah si Pak Purbayanya yang diberantas ya oleh si mafia DJP ini. Nah, jadi dia mesti berhati-hati. Kalau dia mau membuat budaya baru yang tidak mengancam, tidak mengintimidasi, pertanyaannya adalah apakah ini bisa menyebabkan penerimaan pajak turun? Kan gitu. Kalau dia bisa mengimbangi penerimaan pajaknya tetap naik, sementara budaya diperbaiki, ini bagus gitu loh. Tapi jangan sampai dia memperbaiki budaya, semuanya terlihat jadi baik-baik saja, jadi orang baik gitu ya. Tetapi penerimaan pajak turun ya sama aja bohong gitu ya. Nah itulah Pak Purbaya kita masih menantikan ya bagaimana Pak Purbaya akan memperbaiki DJP yang sudah rusak total amburadul dari atas sampai ke bawah, rusak semuanya. Bagaimana Pak Purbaya mau memperbaiki DJP ini, termasuk bea cukai ya. Bea cukai lebih parah. Oke, ini postingan gue. Ini dari perspektif ya katanya. Ini dari Instagram ya. Ibu Sri Mulyani bilang kita harus menaikkan pajak agar pendapatan negara naik. Karena Sri Mulyani sangat-sangat fokus pada pendapatan pajak. Karena Sri Mulyani ini orang teknis dan sesuai dengan teori gitu loh. Kalau mau naikin pendapatan negara ya naikin pajak. Nggak ada lagi solusi lain. Dia tuh tidak punya ide inovatif, ide kreatif untuk menambah penerimaan negara selain dari pajak. Nggak ada. Yang paling gampang naikin pajak selesai. Mau rakyat marah, mau apa nggak peduli dia ya. Kalau udah dijarah rumahnya baru sadar dia, oh bisa marah rakyat ini ya sama kebijakan gue ya. Ini si Pak Purbowo bilang gini, kita harus bangun ekonomi Indonesia supaya pendapatan negara bertambah. Ini bagus banget, teorinya luar biasa banget ya, pemikirannya betul-betul pemikiran yang out of the box dari seorang Pak Purbaya, tetapi tentu saja ini baru di level teori ya teman-teman ya, ini di level teori. Kalau Bu Menteri bilang pendapatan negara naik dengan cara naikin pajak, itu kan jelas, hitung-hitungannya jelas, dan sudah terbukti berhasil ya. Tetapi Pak Purbaya ini mesti hitung-hitung juga ya, membangun ekonomi, apakah pasti pendapatan negara naik? Belum tentu. Kalau yang bangun ekonomi itulah semuanya di levelnya UMKM yang informal, itu banyak orang yang masih nggak mau bayar pajak, yang masih nggak ngerti pajak. Jadi ini semua harus dimulai dari edukasi dasar. Jadi kan kita kan banyak dengar tuh ya, banyak dengar berita-berita informasi bahwa di kampung-kampung banyak orang nggak mau bayar pajak, ya gitu kan. Ketika didatangi orang pajak dia bawa parang, dia mau dihajar, mau dipukul gitu kan petugas pajaknya ya. Nah, ini semua kan berasal dari informasi, berasal dari edukasi yang belum tepat sasaran gitu loh. Jadi kalau dia mau memperbaiki budaya memungut pajak ini, selain membangun ekonomi, dia harus menggalakkan edukasi. Orang itu harus diedukasi bahwa lu itu punya kewajiban bayar pajak, gitu loh. Dan ulama-ulama atau pemuka agama lah ya, yang seringkali mengatakan pajak itu haram, itu juga mesti diedukasi. Pasti diedukasi. Jangan sampai para umat-umatnya ngikutin pemuka agamanya gitu ya, yang nggak mau bayar pajak. Oke. Jadi Pak Purbaya selamat ya, sudah menjadi media darling orang ini ya, luar biasa ya. Kemana-mana sekarang dia diikuti oleh wartawan. Dan ada aja tiap hari gebrakannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada berita dari Kabar Megapolitan. Kerap tampil sederhana, ini sosok istri Menteri Purbaya Yudi Sadewa ya, yang jarang disorot. Oke. Nama Pak Purbaya belakangan ini menjadi pusat perhatian publik ya setelah resmi dilantik jadi Menkeu September 2025. Gue sih menduga ya Pak Purbaya ini orang pinter. Kalau dia sukses jadi wakil presiden ya. Kalau dia sukses memperbaiki ekonomi Indonesia, gue dukung lu jadi wakil presiden 2029-nya. Si Gibran kita buang aja ke laut ya. Gitu ya. Tetapi kalau lu nggak sukses, kalau lu gagal, ya mohon maaf ya, terbalik, lu yang ditendang gitu. Bahkan bisa masuk penjara karena kebijakan dia itu berani, populis, tetapi di balik itu ada unsur-unsur pelanggaran hukum, kemudian ada unsur-unsur
orang-orang yang tersakiti karena pernyataan dia dan sebagainya itu ya. Kalau dia berhasil sih kita semua happy. Kalau dia nggak berhasil, orang-orang ini bisa menyerang dia belakang, bisa masuk penjara dan sebagainya ya. Jadi Pak Purbaya tidak punya skenario lain selain berhasil. Ya, dia tidak punya skenario lain selain harus betul-betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6, 7, 8%. 6% itu deh, nggak usah 7, 8% deh. 6% aja minimal ya. Itu aja udah bisa menyembuhkan rasa kesal kita sama menteri-menteri sebelumnya yang brengsek-brengsek itu ya. Gitu. Kehadiran di kursi strategis menggantikan Sri Mulyani membawa angin segar sekaligus rasa penasaran masyarakat ya, bukan hanya terhadap kiprahnya sebagai pejabat tapi juga mengenai kehidupan pribadinya. Sorotan itu semakin tajam setelah unggahan anaknya Pak Yudo Sadewa ya, si kampret ini anak kecil ini ya, sempat viral di media sosial lantaran menyinggung sosok Sri Mulyani. Tapi enggak ya, dia sudah minta maaf ya Pak Yudo, si Yudo ini ya. Hal ini semakin membuat publik penasaran tentang latar belakang keluarganya, termasuk istrinya. Sorotan terhadap istri Purbaya terbilang wajar saja, sebab meskipun suaminya publik figur yang posisi pentingnya, sang istri memilih menjalankan kehidupan dengan penuh kesederhanaan dan menjaga privasi keluarga. Oke, tapi anak lu, Bu, benerin dong si anak ini ya. Tapi udah benar anaknya ya. Oke. Hal ini memunculkan rasa penasaran siapakah sebenarnya pendamping hidup dari Menteri Keuangan baru. Gila loh, gila luar biasa ya. Sampai ini media darling banget ya, sampai di kulik-kulik siapa istrinya gitu. Latar belakangnya, dari media sosial terungkap bahwa Pak Purbaya ini hidup dengan nuansa yang jauh dari kemewahan berlebihan. Ya, teman-teman gimana? Gue juga melihat seperti itu ya. Gue juga melihat dia orangnya cukup sederhana dan tidak glamor. Dia tidak menunjukkan ciri-ciri seseorang yang eksklusif gitu ya. Nah, tetapi ingat teman-teman ya, kita pernah punya pemimpin yang seperti itu. Kita pernah punya pemimpin yang media darling, yang sederhana, masuk gorong-gorong, tetapi tiba-tiba 10 tahun sudah berlalu dan rusak semua negara gara-gara satu orang penguasa ini ya. Jadi kita harus waspada juga. Oke. Beberapa potret kebersamaan yang dibagikan di akun Instagram Purbaya menampilkan momen sederhana, seperti menikmati akhir pekan dengan naik bajai berdua atau antri tiket konser maupun pameran rakyat. Oh ya? By the way, gue belum tahu Instagramnya Pak Purbaya ya. Coba gue cari dulu Instagramnya Pak Purbaya. Gue belum follow dia loh. Pak Purbaya. Yang mana nih? Ada fansnya loh. Anjay, ada fansnya coy. Pak Purbaya fans. Ini Purbaya Yudi Sadewa. Ini beneran nih. 1 week yang lalu, bismillah katanya. Ya, dia orang yang tidak bermain di media sosial ya. Oke, gue follow dulu deh. Tapi cuma 3.000. Ini mah fanbase. Nggak bener ini. Purbaya Yudi. Yang ini nih. Ini kali ya. Government official, Menteri Keuangan Bank Indonesia, Ketua Dewan. Gue rasa ini ya. Coba, betul nggak dia? Oke, gue rasa ini ya, si Pak Purbaya ya. Gue udah follow. Oke, ini 5 jam yang lalu ya. Oke. Mungkin ini orangnya ya, tetapi kenapa cuma 5.000? Cuma 1.000 yang follow dia. Oke. By the way, kalau seseorang tidak main bermedia sosial, itu adalah sebuah green flag ya, sebuah bendera hijau ya, artinya orangnya benar, teman-teman. Bagus, teman-teman ya. Bukan berarti yang media sosial tidak bagus, teman-teman. Cuman gua berpendapat orang yang menghindari media sosial itu justru orang yang bagus, artinya dia kerja gitu ya. Tapi itu pendapat pribadi gua, teman-teman. Momen ini justru sosok sang istri yang diketahui momen ini justru memperlihatkan keharmonisan rumah tangga mereka yang hangat dan jauh dari sorotan glamor. Sosok sang istri yang diketahui bernama Ida Yulidina ya, tampak mendampingi Purbaya dalam berbagai kesempatan pribadi meski identitas lengkapnya hingga kini belum pernah diungkap secara terbuka. Oke. Ya. Cukup private keluarga ini ya. Dalam foto-foto yang beredar, ia terlihat mengenakan busana sederhana tetapi penuh senyum, menegaskan karakternya bersahaja. Publik menilai meskipun tidak tampil di depan layar atau memiliki peran publik seperti suaminya ya, kehadirannya menjadi bagian penting yang mendukung perjalanan karir Purbaya. Oke.
Kesederhanaan yang ditunjukkan keluarga ini dianggap merefleksikan gaya hidup dan nilai-nilai yang dipegang oleh Purbaya. Dengan posisi yang begitu strategis ya, Menkeu, ia dan keluarganya tetap menampilkan kehidupan yang apa adanya, tidak berjarak dengan masyarakat, dan menunjukkan bahwa kehidupan keluarga elit pemerintahan tidak selalu identik dengan kemewahan. Wow, oke. Siapa Purbaya ya? Sampai sekarang mungkin teman-teman pada belum tahu juga ya. Dia seorang ekonom senior yang dikenal luas berkat kiprahnya di bidang riset dan kebijakan ekonomi ya. Sebelumnya dia itu adalah kepala Dewan Komisioner, ketua Komisioner LPS ya. Purbaya juga latar belakang dari ITB. Ini orang ITB, S1-nya itu adalah teknik apa ya? Elektro kalau nggak salah ya. ITB. Kalau nggak salah teknik elektro deh. Jadi orang teknik dia. Selama karirnya, Purbaya aktif memberikan pandangan mengenai isu-isu makroekonomi, kondisi keuangan negara, serta strategi pembangunan. Dia dianggap sosok yang tegas, rasional, dan mengedepankan data, membuatnya dipercaya mengisi jabatan strategis. Dengan pengalaman yang panjang, ia mampu menavigasi tentang ekonomi global dan domestik. Oke. Kehidupan pribadi yang hangat dan sederhana ya. Dia jarang menampilkan sisi kehidupan keluarganya kepada publik. Ia hanya sesekali membagikan momen kebersamaan dengan sang istri yang memperlihatkan hubungan penuh kehangatan. Oke. Salah satu unggahan yang sempat menarik perhatian adalah ketika mereka berdua naik bajai menuju ITC Fatmawati Juli 2020 dengan caption Saturday naik bajai sama istri tercinta. Asik juga Pak Purbaya ini ya, romantis juga kau bang. Momen lain terlihat 23 Juni 2024 di mana Purbaya dan istri tampak antri tiket PRJ. Sang istri tampak mengenakan busana bermotif bunga sambil bersandar di bahu suaminya ya, mencerminkan kebersahajaan sekaligus kedekatan emosional. Potret ini jarang ditemukan pada keluarga pejabat tinggi yang biasanya lebih menjaga jarak dengan kehidupan rakyat biasa. Sosok istri Menkeu memang belum banyak diketahui publik ya, namun dari sedikit jejak yang tampak terlihat jelas bagaimana perannya menjadi pendamping yang setia dan sederhana. Oke, mantap. Kita sih sangat mendukung ya bahwa seorang menteri seharusnya tidak menunjukkan sikap-sikap borjuis atau sikap-sikap yang eksklusif ya. Dan Pak Purbaya ini memang dari tampangnya aja memang dia tipenya bukan tipe seorang yang high profile. Nah, mungkin suatu hari beberapa waktu ke depan dia akan mulai mengungkapkan ya bagaimana kehidupan kecil dia, kehidupan pribadi dia, masa kecil dia seperti apa, siapa bapaknya, siapa mamanya, dan bagaimana orang tua dia mendidik dia ya sebagai seseorang manusia. Gua rasa ini akan sangat-sangat inspiratif. Gua rasa ini akan jadi podcast yang sangat inspiratif ya. Mungkin masuk ke Deddy Corbuzier atau ke Kick Andy atau ke Rossi atau ke Metro TV dimanapun. Gua rasa sudah ditarget ya oleh para wartawan ini untuk betul-betul dibikin satu podcast yang proper gitu ya. Gimana dia bisa menceritakan kehidupan pribadi dia dari kecil, bagaimana kehidupan dia dididik oleh orang tuanya yang hasilnya seperti sekarang. Yang bagus banget ya teman-teman ya. Oke, ini story gue nih. Story gue hari ini gue ngambil dari berbagai macam tempat Instagram. Kita lihat. Dari Saham Talk, The Real Cowboy ya. Semua dilabrak ya. Semua orang dilabrak sama si Pak Purbaya ini ya. Pokoknya dia yang paling benar. Semua orang salah semua. Purbaya kritik Rocky Gerung, belajar ekonomi lagi Pak. Gue senang bisa ngeledek dia. Oke. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyawarin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Punten pisan Pak. Permisi mau nanya ya Pak ya. Turns out Bapak tahu kalau bank itu cuma bisa nyerap kredit 7 triliun ya Pak. Jadi bukan masalah no liquidity ya Pak ya. Tapi demand kreditnya yang belum ngangkat. Terus katanya nih Pak, kalau bank nggak nyalurin kreditnya beneran kena 4% nih Pak. But like, if they rush kasih kredit asal-asalan, gimana dong Pak kalau kredit macetnya naik? Just curious Pak, gimana sih caranya ngeboost demand yang sehat biar growth beneran sustainable dan antisipasinya supaya kredit macetnya nggak jebol nih Pak? Mohon maaf pisan atuh kalau kepo kebanyakan Pak. By the way, saya seneng loh punya menteri yang gaul dan gercep kayak Bapak. Apalagi pro growth nih. Hopefully target 8% ekonomi growth soon tercapai ya Pak ya. Mantap ya, mantap teman-teman ya. Jadi, tahu nggak Anda? Ini Ellen May teman-teman ya. Ellen May adalah salah satu trader profesional di Indonesia yang sangat terkenal sekali ya. Jadi memang semua orang punya
pemikiran kritis terhadap Purbaya, tetapi kita tetap selalu senang dengan gaya dia, dengan kesahajaan dia, dengan keasikan dia. Bahkan orang sambil mengkritik sambil ini gitu, sambil bercandain gitu loh, sambil mengkritik sambil ya asik-asikan gitu sama dia. Ya bagus banget ya teman-teman ya. Udah lama kita menantikan orang-orang seperti ini. Gue rasa gue tidak ingat ada seorang menteri apapun yang bisa sebagus ini selain Ahok, teman-teman ya. Maksudnya orang yang seheboh ini tetapi punya otak ya, dan benar itu Ahok zaman dulu ya. Cuman Ahok kan akhirnya tumbang ya. Dan sekarang kita ketemu lagi dengan Pak Purbaya, tetapi dengan gaya yang berbeda. Dan Pak Purbaya tentu saja karena dia betul-betul birokrat di menteri ya, dia akan lebih berhati-hati dibanding Ahok kan asal ceplos-ceplos ya. Ya betul teman-teman ya, sudah jadi media darling ya. Bahkan Ellen May aja sudah begitu ngomongnya, sambil mengkritik, sambil bercanda, kan itu bagus banget ya teman-teman ya. Negara demokrasi ya. Oke. Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pinter, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang ngapa-ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka harus berpikir, dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Jadi Pak Purbaya ini sembarangan ngomong orang lain malas ya. Ini dirut utama loh, direktur utama dibilang malas sama dia loh. Dirut loh. Ya kalau main golf memang salah juga sih. Cuman ya memang dia punya duit banyak, dia mau main golf, lu mau apa gitu kan. Ya Pak Menteri ini berani banget ngomong begini, tapi ini menciptakan musuh ya. Bapak mesti berhati-hati. Tentu saja si Dirut itu kan punya jaringan, punya network, dan punya duit, dan dia bisa aja menyerang balik. Nah, kita sih berharap banget ya para Dirut-Dirut itu betul-betul mendukung Pak Purbaya. Oke, lu kasih gua 55T, gua akan cari caranya, gua akan bantu, gua akan kejar. Kita berharap Dirutnya begitu pola pikirnya. Tapi kalau Dirutnya brengsek, wah, bahaya juga ya. Lanjut. Menko harap dana segar berefek pajak ya. Penerimaan pajak sampai dengan akhir 2025 berisiko di bawah target. Pemerintah berharap penempatan dana 200 triliun untuk menggerakkan sektor real bisa memacu ekonomi sehingga pajak bertumbuh. Kita baca postingannya. Menko Purbaya berharap penerimaan pajak triwulan keempat ya akan meningkat seiring kebijakan penempatan dana 200 triliun. Gua rasa nggak terlalu pengaruh ya, karena 200 triliun kan baru dikuyurkan bulan September nih. Oktober aja tuh belum jalan, Oktober belum bisa jalan, November mungkin udah mulai jalan, tapi Desember udah mau kena liburan kan, jadi 200T itu paling keserap 10%, itu udah gede banget men, 10% tuh 20 triliun, banyak banget itu, jadi tidak, nggak bisa diharapkan dalam termin 3 bulan, itu gue rasa nggak visible ya. Ia yakin injeksi likuiditas bisa melipat gandakan penyaluran kredit, ini harapan yang masih masuk akal. Dan kemudian menggerakkan konsumsi sehingga akhirnya ekonomi tumbuh lebih cepat, ini masuk akal. Dengan demikian, penerimaan pajak juga meningkat. Ini belum tentu, teman-teman ya, belum tentu. Kalau konsumsinya kepada konsumsi yang memang PPN dan PPh-nya clean and clear sih beres. Tetapi kalau konsumsinya beli barang di toko online yang nggak jelas PPh, nggak jelas PPN-nya, wah sulit ya. Jadi belum tentu. Gue sih tetap mewanti-wanti dan tetap berprasangka buruk, teman-teman ya. Kalau kita berprasangka baik, kita jadi lengah kan. Kita jangan lengah. Kita tetap harus berprasangka buruk karena ini pajak nggak boleh jatuh. Kalau pajak jatuh, negara kolaps gitu kan. Jadi pajak tuh tetap harus dijaga dan harus betul-betul dihitung gitu loh ya. Jangan sampai ini meleset nih. Kita sih berharap ini benar ya, tetapi jangan sampai meleset. Saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan supaya pada akhirnya pendapatan pajak naik. Oke. Ini kan teorinya bagus nih. Prakteknya belum ya Pak ya? Baru 9 hari nih ya. Bukan dengan intensifikasi atau ekstensifikasi. Nah, jadi selama ini kan pajak itu kan intensifikasi, mengejar ke dalam, berburu di kebun binatang, dan juga ekstensifikasi. Artinya orang-orang yang belum punya MPP dikejar punya MPP. Oke, tapi sekarang si Pak Purbaya mau merubah mindset nih, mau merubah budaya nih. It's okay, it's good.
Tetapi selama itu belum terbukti, gua rasa DJP tidak berani merubah dulu ya. DJP akan tetap hajar, tetap berburu di kebun binatang selama Pak Purbaya belum bisa membuktikan omongan dia ya. Jangan sampai DJP-nya lengah, DJP-nya tiba-tiba tidak aktif lagi untuk intensifikasi, tidak aktif berburu di kebun binatang lagi, tiba-tiba target tidak tercapai, kan bahaya ya. Tetapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat, ini bagus ya, idenya bagus, tapi kita betul-betul memantau dan betul-betul mengawasi teman-teman ya, benar nggak bisa begitu ya? Karena tidak segampang itu, tidak segampang menguyur duit ke market teman-teman ya. Ada hal-hal yang menyebabkan pengusaha itu kesulitan. Contohnya pungli, contohnya ormas-ormas, kemudian ada lagi permasalahan dengan korupsi. Aduh, korupsi itu udah parah banget korupsi ya di negara Konoha itu ya. Keterangan pers. Oke. Pemerintah menurut Purbaya berharap menempatkan dana itu menjadi pemicu bagi sektor real. Jika bank segera menyalurkan kredit ke masyarakat dan dunia usaha, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan terakselerasi sehingga memberikan tambahan penerimaan pajak sekaligus memperkuat fondasi fiskal negara. Sebenarnya ini teori yang bagus teman-teman ya, tetapi coba deh, teman-teman yang nonton video gue ini, apakah lu sudah mulai berpikir untuk mencari kredit di bank? Gue sih enggak. Gitu ya. Apakah lu sudah mulai berpikir untuk mengembangkan bisnis lu dengan mencari kredit di bank, kredit di banknya kayak BRI, Mandiri, melalui pengambilan dana dari 200T ini? Apakah lu sudah kepikiran? Gue sih enggak ya. Dan gue tidak mendengar juga orang-orang antusias untuk mengajukan kredit. Gue tidak mendengar itu sama sekali. Gitu ya. Jadi memang ekonominya tidak sedang baik-baik saja, bisnisnya tidak sedang mudah gitu loh. Sekarang lu mau buka toko online, mau buka toko gitu ya, lu dihajar sama toko online. Lu mau buka toko online, lu dihajar sama importer ilegal gitu ya, yang yang dibebaskan sama bea cukai di negeri Konoha ya. Jadi sulit ya. Gak gampang Pak Purbaya ya. Ini betul-betul Pak Purbaya tutup dulu deh keran impor ilegal, ditutup dulu. Berani nggak Pak Purbaya? Itu dulu deh. Kalau lu berani, gua angkat kaki deh. Tapi sulit ya, sulit. Oke, lanjut. Kita lanjut. Ini enggak. Ini enggak. Si Pak Pigai. Oke, ini memang wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali kota Prabu Mulih mengucap mesti viral dulu di negara Konoha ini ya. Kalau nggak viral, udah mati tuh kepala sekolah itu ya, udah dipecat deh ya. Jadi harus viral dulu, baru turun tangan pemerintahnya ya. Kalau gue jadi Prabowo, gue tendang ke laut nih orang-orang ini ya. Bercanda. Maksud Anda apa tadi? Tahu nggak Bapak Undang-Undang Pers nomor... Nah ini nih. Jadi si Pak Purbaya juga mesti memperhatikan ya bahwa banyak sekali kejadian di kantor pajak orang tidak boleh merekam, padahal itu adalah kantor publik ya, bukan kantor punya bapaknya si kepala kantor ya. Ini juga kejadian nih, dan sudah gue bersurat kepada Pak Purbaya, belum ada kabar. Nah ini ya, Putu Soeharto gugat petun. Jadi era Ibu Sri Mulyani pajak. Era Pak Purbaya bangun ekonomi ya. Ini orang sudah mulai mendarlingkan dia ya, sudah mulai menjunjung tinggi si Pak Purbaya ya. Oke gas nomor 2 orang gas. Media darling. Oke. Halo peserta Gojek Pajak, saya kan ada di acara workshop Gojek Pajak. Guyur Bank Purbaya PD bisa tambah setoran pajak 100T. Nah ini nih, kita lihat ya, ini ngomongin pajak nih ya. CNBC, Pak Purbaya optimis kebijakan 200T itu bisa menaikkan penerimaan pajak 100 triliun. Nah ini logikanya dari mana ya, kita baca nih. Penempatan uang 200T dilaksanakan dengan limit mitra kerja ya, BRI 55, BNI 55, Mandiri 55, BTN 25, BSI 10 triliun. Purbaya menegaskan penempatan uang negara itu wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor real dan tidak diperkenalkan menggunakan SBN, oke? Mantap Pak Pur, yang penting selalu optimis, bla 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 bla. Tuh kan? Jadi orang dukung nih teman-teman ya. Orang dukung ya Pak Purbaya, semangat. Orang dukung, tetapi ekonom banyak yang mewanti-wanti, mewarning ya. Jadi nggak sembarangan
mesti berhati-hati juga. Jadi nggak jelas nih. Bagaimana Pak Purbaya ininya? Ini ada slide kedua. Menkeu mengatakan kebijakan itu dapat menaikkan pajak 100 triliun. Oke, tapi bagaimana teknisnya? Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB konstan, setiap kenaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya? Kalau saya nggak salah itu 100 triliun lebih. Oke. Purbaya menjelaskan kebijakan penempatan dana bakal memicu perbankan berlomba-lomba menurunkan suku bunga kredit pinjaman karena kan uang banyak nih, karena uang banyak si kreditur bisa memilih dengan gampang ya, banyak bank maka bunga akan turun. Tetapi apakah segampang itu ya? Tidak segampang itu ya. Hal tersebut juga akan membuat perbankan semakin gencar menyalurkan pendanaan ke sektor ekonomi sehingga memicu pertumbuhan lebih cepat ke depannya. Oke, gue tidak ketemu ya. Di mana logikanya bisa dapat pajak 100T? Bagaimana logikanya? Bagaimana teknisnya? Bagaimana hitung-hitungannya? Tidak ada, teman-teman ya. Ini hanya klaim sepihak. Dan gue rasa gue sih tidak melihat ke arah sana ya. Bagaimana ceritanya? 200T bisa dapat 100T? Enggak. Gue tidak melihat ke arah situ. Karena enggak ada juga hitungannya Pak Purbaya. Dari pergantian Menkeu dari Bu Sri ke yang baru Pak Purbaya, saya baru sadar wanita punya duit simpan ya, laki punya duit all in. Oke. Menpora yang baru. Oke. Nah ini lucu nih teman-teman ya, kita lihat. Ini gua ngakak ini waktu itu ya. Ini baru ya, 1 hari yang lalu ya. Ada LPS. Bang nyanyi bu. Ayo Pak, dividen Pak, dividen ya Pak. 2, 3 ya Pak. Ada LPS. Ada LPS. Bang nyanyi bu. Ayo Pak, dividen Pak, dividen ya Pak. 2, 3 ya Pak. Ada LPS. Kapan guys, lo melihat seorang menteri yang begitu dieluk-elukan oleh wartawan sampai diajak nyanyi loh. Bagaimana kalau budaya menari-nari ini dibawa dari LPS bawa ke Menkeu? Wah seru nih ya, seru. Kalau dibawa ke DJP gimana? Wah seru banget, lebih seru banget ya, luar biasa. Gua lagi mengangan-angankan DJP bisa semeriah ini ya ketika bersama dengan rakyat ya. Wah, tapi gimana caranya ya? Hanya angan-angan kali ya. Oke, mantap nih Pak Purbaya ya. Asik banget ya, selera humornya luar biasa ya. Menko Purbaya menegaskan tak akan menambah beban pajak, melainkan hanya akan mengandalkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi lagi-lagi kita mewarning ya bahwa pertumbuhan ekonomi itu sulit diprediksi, tidak pasti dan jangka panjang. Sementara pajak itu butuhnya bulan depan gajian, ya. Pajak itu tiap bulan masih gajian pegawai negeri dong. Nah, jadi Pak Purbaya bagus, idenya bagus, kreatif, mendukung rakyat, tetapi tetap dia harus berhati-hati ya. Kalau dia salah langkah, tiba-tiba duit nggak ada, dia bisa dihajar sama musuh-musuhnya ya. Nah ini lagi nih Pak Purbaya ini ya. Bener nggak dia ini ya? Coba kita lihat. Mana dia? Muncul lagi nih skill baru Menko Purbaya jago nyanyi. Ini siapa sih? Undercover.id nih? Siapa ini ya? Coba. Luar biasa, kita lihat. Suatu kali ku temukan
Bunga di tepi jalan, siapa yang menanamnya? Tak orang pun mengira. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Oh kasihan, kan ku petik sebelum layu. Di sekitar belukar dan rumput gersang, seorang pun takkan mau memperhatikan. Biarlah kan ku ambil penghias rumahku. Oh kasihan, kan ku petik sebelum layu. Di sekitar belukar dan rumput gersang, seorang pun takkan mau memperhatikan. Biarlah kan kau ambil penghias rumahku. Oh kasihan, kan ku petik sebelum layu. Oke, ya. Sudah lama ya kita menantikan seorang pejabat yang asik kayak begini, yang merakyat, ya sederhana hidupnya ya. Tapi kita harus hati-hati teman-teman. Ingat ya, kita pernah punya seorang pemimpin, seorang penguasa yang merombak obrak-abrik demokrasi, yang dimulai dari masuk gorong-gorong, dimulai dari hidup sederhana, dimulai dari media darling ya. Jangan sampai Pak Purbaya menjadi orang seperti itu. Kita berharap banget ya, tetaplah seperti ini Pak ya. Jangan sampai kekuasaan membutakan hati Bapak supaya Bapak bisa tetap berpihak pada rakyat ya. Oke, mantap Pak Purbaya. Kata-kata hari ini Pak, jangan FOMO ya, jangan ngutang. Ini bagus ya, bagus seorang LPS, seorang kepala LPS punya pemikiran seperti ini ya. Jangan FOMO, jangan ngutang. Ini bagus banget teman-temannya, bagus banget ya. Teman-teman janganlah berhutang lah ya, kecuali lu memang butuh banget ya, kecuali untuk sakit dan sebagainya. Kalau untuk cicilan motor, mobil, rumah nggak usah deh, gitu gua rasa ya. Mending beli cash saja. Wali kota ya. Oke. Beda cara dari Menkeu lama, Purbaya sebut APBN harus dihabiskan. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini, ketika Anda punya, sudah dianggarkan, habiskan. Kalau tidak berani habiskan, jangan didesain, jangan direncanakan. Itu saja ya, ujar kepada wartawan di Komplek Istana kemarin ya. Tanggal 17 September ya. Oke. Mazhab ini bagus teman-teman ya, tetapi kan menghabiskan anggaran harus pakai hukum, harus pakai analisa yang tepat, jangan sampai juga dia terjadi korupsi ya. Bagus menurut gue sih mazhab seperti ini, cuman di balik mazhab ini harus di backing oleh hitung-hitungan yang realistis, hitung-hitungan yang benar, tidak ada korupsi dan sebagainya ya. Kalau itu berjalan beriringan, waduh maju bos negara kita bos. Mantap Pak Purbaya. Kabar baik, pemerintah siap tanggung pajak karyawan kafe, restoran, dan hotel. Ini kita menunggu PMK teman-teman ya. Tunggu PMK-nya sebentar lagi akan terbit. Kemudian, ini, oke. Ini menarik juga ini ya. Menarik juga nih Pak Purbaya lagi nih ya. Emang hebat ini orang. Mana? Kok nggak jalan? Menteri PKP. Ayo Rima. Terima kasih. Lagi meeting penting dengan Menkeu, tapi punya staff yang sering diajak ngopi bareng. Wakil Menteri PKP. Ayo Rima. Terima kasih. Wakil Menteri PKP. Ayo Rima. Terima kasih. Gue nggak apa namanya ya, nggak bosan-bosannya nonton video ini ya. Menteri yang mulai disukai rakyat Indonesia.
ketik amin dan tag teman ngopimu yang kira-kira bakal jadi atasan. Ketik ke sini orang asik juga nih menteri ya. Awal-awal semua bilang suka idola, gayanya asik, punya salah dikit aja pada ngehujat habis-habisan. Kocak juga Pak Menteri kita ya. Memang kocak orangnya ya. Selain dia suka membesar-besarkan diri sendiri, selain dia suka membodoh-bodohin orang, tetapi dia juga orang yang kocak, orang yang asik. Dan mudah-mudahan dia tidak akan berubah seperti Jokowi ya, karena masa depan dia cerah nih. Masa depan dia akan cerah sekali, karena kalau dia berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu wakil presiden di depan mata ya. Wakil presiden di depan mata kalau emang dia betul-betul berhasil, teman-teman ya. Tetapi kalau dia gagal, ya udah, nggak usah ngomong gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi gue melihat setelah 9 hari ini ya, kita semakin melihat bahwa Pak Purbaya ini berubah orangnya. Awalnya dia agak songong, narsis gitu. Sekarang dia berubah, dan setelah dia berubah, di kulik-kulik kehidupan pribadinya memang orangnya asik gitu. Orangnya asik, orangnya santai, orangnya selera humornya juga luar biasa ya. Dan yang paling penting adalah dia tidak eksklusif. Dia orangnya inklusif ya, jadi berbaur dengan kita semua gitu ya, bisa doorstop, bisa diajak ngobrol. Mana ada menteri sebelumnya begitu ya, menteri sebelumnya kan sangat-sangat eksklusif ya, sangat-sangat high profile gitu loh. Sementara si Pak Purbaya orangnya low profile. Dia tidak main golf katanya ya, dia tidak main motor gede ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia sepertinya he's a family man gitu ya, orang yang berkeluarga gitu ya, orang yang, lu ngerti maksud gue ya teman-teman ya, family man gitu ya. Kita masih ingat si oknum menteri yang kemarin marah-marah ketika Rafael Alun rame kemarin kan, tiba-tiba hilang kabarnya ya. Kenapa? Ternyata dia sendiri punya motor gede ya. Emang kampret itu menteri ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Selera humornya asik, bahkan suka nyanyi ya. Hebat juga ini orang, bisa main gitar, nyanyi. Ya artinya hidup dia itu asik gitu loh. Hidup dia itu cukup punya warna gitu teman-teman ya. Gue penasaran deh bagaimana kehidupan keluarga dia, bagaimana masa kecil dia, bagaimana dia dididik oleh orang tuanya ya. Kita penasaran banget dah dengan itu ya. Itu akan jadi sebuah kisah inspirasi gue rasa teman-teman ya. Nah, akhir kata teman-teman, kita mesti ingat teman-teman ya, kita harus waspada juga dengan segala media darlingnya si Pak Purbaya. Kita pernah punya seorang presiden teman-teman ya, awalnya hidup sederhana, masuk gorong-gorong jadi media darling, disenangi semua orang. Tiba-tiba 10 tahun sudah berlalu, yang akhirnya menjadi presiden paling korup sepanjang sejarah teman-teman ya. Presiden yang menobrak-abrik hukum ya demi ambisi pribadi dan keluarganya. Presiden yang menambah hutang sesuka hati dia ya, tentu saja bersama oknum menteri keuangannya ya. Presiden yang pada akhirnya digugat kemana-mana setelah dia turun ya. Kemudian tidak punya dia kehilangan rasa cinta dari rakyat. Itu yang gue rasakan ya. Dia merusak seluruh tatanan penegakan hukum, polisi, semua dirusak ya, hingga demokrasi pun dirusak semuanya sama oknum presiden ini. Nah, semua berawal dari media darling. Semua berawal dari hidup yang terkesan sederhana. Nah, inilah Pak Purbaya ya. Pak Purbaya hari ini adalah Jokowi 10 tahun yang lalu teman-teman ya. Purbaya hari ini lagi menata jejak kaki yang seperti yang dimulai oleh Jokowi 10 tahun yang lalu, teman-teman ya. Kita trauma, terus terang gue trauma dengan orang-orang seperti Jokowi ya. Dan gue berharap Pak Purbaya tidak seperti itu. Gue berharap Pak Purbaya stay like this, tetap seperti ini, tetap hangat, tetap santai, tetap asik, tetap bersama rakyat gitu ya. Dan akhirnya ya kalau memang dia punya jalan hidup dia seperti itu dan akhirnya berhasil membawa ekonomi Indonesia, gue tidak heran ya 2029 dia akan jadi wakil presiden gitu ya. Kalau presiden nantilah ya. Masih ada Prabowo. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.